Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bersama dengan Renungan Kristen, Blessed to be a blessing, diberkati untuk menjadi berkat. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang kekal, yang memberkati kami dan menopang kami melalui kebenaran firman-Mu. Biarlah Allah berbicara bagi kami masing-masing lewat kebenaran firman-Mu, supaya kami mengerti dan kami memahami firman-Mu dan kami melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, teks pembacaan kita pada hari ini yaitu dari Mazmur pasal 128 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Sekali lagi, Mazmur pasal 128 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Berkat atas rumah tangga, nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Mazmur pasal 128 memberikan dasar utama untuk memiliki keluarga yang diberkati dan berbahagia. Di ayat yang pertama dijelaskan bahwa dasar itu adalah takut akan Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Saudara, Amsal pasal 14 ayat 26 juga berkata di sana, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Nah saudara, takut akan Tuhan merupakan unsur penting dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Seseorang yang tidak memiliki rasa takut akan Tuhan pasti akan berbicara, berpikir, bertindak, serta melakukan hal-hal yang menurut keyakinannya sendiri dan keinginannya sendiri. Nah saudara, Alkitab memberikan nasihat yang tegas dalam Amsal pasal 3 ayat yang ke-7 juga dikatakan, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Dikatakan takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Nah saudara, rasa takut akan Tuhan itu tumbuh ketika seorang menyadari akan kekudusan, akan keadilan dan kebenaran Tuhan. Sehingga kita akan memandang Tuhan dengan penuh rasa hormat dan kagum kepadanya. Dan dari sinilah saudara kita memiliki ketetapan hati kita untuk tidak mengecewakan Tuhan dan menyakiti hati Tuhan lewat pikiran, lewat perkataan, dan juga lewat perbuatan kita. Nah saudara, dengan kerelaan hati kita sendiri untuk kita takut akan Tuhan. Bukan karena keterpaksaan atau takut mengalami hukuman, tetapi kita berkomitmen untuk hidup menurut kehendak Tuhan dan menjauhi kejahatan. Nah, saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, rasa takut akan Tuhan itu harus menjadi landasan utama dalam kehidupan setiap keluarga Kristen atau orang yang percaya kepada Tuhan. Dengan demikian saudara, dikatakan bahwa suami dan istri akan mampu menjalankan perannya sesuai dengan firman Tuhan ketika takut akan Tuhan. Saling mendukung dan saling menguatkan sehingga mampu membawa anak-anak pun semakin mengasihi Tuhan. Melalui apa? Melalui teladan hidup yang ditunjukkan oleh setiap orang tua. Nah saudara, artinya bahwa keluarga yang takut akan Tuhan adalah keluarga yang senantiasa menerapkan prinsip-prinsip iman, menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Saudara, lihat yang pertama dijelaskan di sana bahwa takut akan Tuhan adalah sumber kebahagiaan. Nah kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya saudara, kita jangan memiliki pandangan atau persepsi yang salah tentang arti takut akan Tuhan. Jangan menjadi orang Kristen yang memiliki pengertian bahwa takut akan Tuhan dengan ketaatan melakukan perintah Tuhan karena ada rasa takut akan hukuman. Tetapi milikilah rasa takut akan Tuhan yang benar,
yaitu rasa takut yang didasari karena hubungan pribadi kita dengan Tuhan, dan bukan karena takut akan hukuman. Itulah saudara sebabnya kita harus takut akan Tuhan. Kita memiliki hubungan kita dengan Tuhan, dan kita seharusnya takut akan Tuhan, bukan karena takut Tuhan marah juga bila tidak melakukan hal yang benar atau tidak taat, melainkan kita saudara taat karena kita mengasihi Dia, karena kita memiliki hubungan kita yang baik dengan Tuhan. Saudara, kekristenan bukan merupakan suatu agama yang hanya berisi sejumlah larangan dan perintah, tetapi kekristenan merupakan satu hubungan antara pencipta dengan yang diciptakan. Kekristenan bicara mengenai hubungan antara Allah dengan umatnya, antara Bapa dengan anaknya. Karena saudara dikasih oleh Tuhan, kita harus mengerti dan memahami dengan benar apa itu takut akan Tuhan. Saudara, istilah dalam kata Ibrani yang dipakai takut akan Tuhan yaitu yira, yang mengandung arti kepatuhan. Bicara mengenai takut akan Tuhan, ada kepatuhan di sana, ada ketaatan di sana kepada Tuhan, ada rasa hormat kepada Sang Pencipta yang menciptakan kita manusia. Nah saudara, pengertian yang mendasar dari rasa takut akan Tuhan adalah berbicara tentang kekuatan, berbicara tentang kebesaran Allah, berbicara tentang otoritas dan kekudusan Tuhan. Karena itu saudara, ketakutan yang disertai dengan ketundukan kepada kekuasaan Allah, karena kebesaran dan otoritasnya yang menundukkan kita di hadapan Tuhan. Saudara, takut akan Tuhan merupakan kesadaran kita akan Allah yang berkuasa, kesadaran kita akan Allah yang berotoritas. Artinya kita menghormati Dia, kita patuh kepadanya dalam penghakimannya atas dosa-dosa kita, dan kita berpegang teguh pada perjanjiannya. Saudara, mengenali Dia sebagai Tuhan yang berkuasa dan memuliakannya. Takut akan Tuhan justru akan membawa kita untuk lebih dekat dengannya, bukan justru membuat kita menjauh dari Tuhan. Saudara, ketakutan atau ketaatan kepada Allah adalah bentuk kasih Allah yang memampukan kita untuk kita takut dan menghormati kekudusan Allah. Mentaati perintah-perintah Allah, untuk menolak, untuk membenci, dan menjauhkan diri dari semua bentuk kejahatan. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dikatakan sumber kebahagiaan setiap orang, baik secara pribadi maupun dalam keluarga, adalah ketika kita takut akan Tuhan. Dan hal ini juga saudara, kita harus memulainya dari kehidupan pribadi kita yang benar di hadapan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Marilah kita mulai dari diri kita sendiri dan dari keluarga kita masing-masing. Nah, saudara, yang berikutnya adalah berkat kebahagiaan bagi orang yang takut akan Tuhan. Saudara, dikatakan ada reward, ada upah bagi mereka yang takut akan Tuhan. Saudara, berkat di sini merupakan upah dari rasa takut kita kepada Tuhan. Dan berkat itu adalah yang pertama bicara mengenai, dikatakan engkau akan memakan hasil jeripaya tanganmu. Saudara, teks ini menjelaskan bahwa setiap orang yang memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, di dalam pekerjaannya dia akan menikmati hasil dari pekerjaannya tersebut. Tetapi saudara, ini bukan masalah apa yang atau bagaimana jenis dari pekerjaan kita, tetapi yang utama ini berbicara kualitas hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan yang baik dengan Tuhan atau takut akan Tuhan akan menghantar atau membawa kita dengan sejahtera menikmati hasil jeripaya kita. Haleluya saudara. Karena firman Tuhan yang tertulis saudara dalam Matius pasal 6 ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, berkat atau kebahagiaan tidak ditentukan oleh apa pekerjaan kita, bagaimana kita bekerja, tetapi kualitas dari hubungan kita dengan Tuhan. Itulah berkat kebahagiaan bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan. Karena itu saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, takut akan Tuhan haruslah menjadi prioritas utama bagi orang yang percaya. Dalam perjanjian lama Amos pasal 5:6 dikatakan, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Bekerja dengan mengutamakan ketundukan kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita atau kita akan menikmati hasil jeripaya kita yang dianugerahkan Tuhan bagi kita. Kemudian sudah berkat yang kedua, dikatakan berbahagialah engkau
dan baiklah keadaanmu. Saudara, kebahagiaan yang mungkin tidak dimiliki semua orang adalah baiklah keadaanmu. Saudara, bicara mengenai baiklah keadaanmu ini menjelaskan tentang hidup yang menyenangkan dalam perspektif iman. Kemudian yang kedua, bicara mengenai baik keadaanmu adalah keadaan yang senang, keadaan yang berbahagia, keadaan yang sejahtera, keadaan moral yang baik, dan keadaan bagaimana kita merasakan anugerah, karunia, dan berkat yang daripada Tuhan. Dan kemudian yang ketiga adalah berkat istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Saudara, ini merupakan dampak dari setiap suami atau keluarga yang takut akan Tuhan. Nah, saudara, bicara mengenai pohon anggur yang subur adalah menjelaskan tentang sesuatu yang menyenangkan. Buahnya dijadikan satu minuman yang menyegarkan dan menggembirakan hati. Dikatakan demikianlah seorang istri yang takut akan Tuhan akan menjadi seperti pohon anggur yang memberi kesegaran dan juga kegembiraan di tengah-tengah rumah tangga. Dan berkat yang keempat dikatakan anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Nah, saudara, bicara mengenai pohon zaitun, itu daunnya berwarna hijau yang sangat menyegarkan mata untuk melihat. Menggambarkan anak-anak yang bertumbuh baik, segar, dan disukai banyak orang. Minyak pohon zaitun sangat harum, membuat wajah selalu berseri-seri. Dan tunas pohon zaitun akan menghasilkan buah yang lebat. Ini adalah gambaran bagaimana anak-anak orang yang takut akan Tuhan, yang menghormati Tuhan, adalah anak-anak yang tumbuh menjadi anak-anak yang mengasihi, anak-anak yang tunduk dan menghormati baik Tuhan maupun orang tua. Saudara dikasihi oleh Tuhan, pohon zaitun juga adalah pohon yang kuat dan tidak mudah untuk roboh. Menggambarkan anak-anak yang takut akan Tuhan dan memiliki iman yang kuat, yang kokoh. Karena teladan yang mereka lihat dari siapa? Dari orang tua yang takut akan Tuhan. Saudara, takut akan Tuhan akan terus mengalir dan terus menerus sampai kepada keturunan kita. Ketika kita takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, dan ini akan menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan secara turun-temurun. Sumber berkat dan kebahagiaan adalah ketika kita takut akan Tuhan. Sumber berkat dan kebahagiaan ketika kita menghormati Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Dan biarlah firman Tuhan ini menolong memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Ajar kami Tuhan, untuk kami takut akan Tuhan. Kami tunduk, kami taat. Terlebih kami menghormati akan kekudusan Tuhan di dalam hidup kami. Sehingga hidup kami terus berjalan dengan penuh rasa takut akan Tuhan. Karena kebesaran Tuhan dalam hidup kami. Meteraikan firman-Mu bagi kami masing-masing. Untuk kami juga melakukan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.